Salam semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Mata Hatiku, Matahariku, karya Abah Imam Sibawayh Al-Hasani. Panduan sederhana untuk hidup lebih bijaksana. Kawan, Allah hanya menerima persaudaraan dan persahabatan dalam mawaddah, serta menolak setiap persaudaraan dan persahabatan dalam adawah. La yaqbalullahu al-musahabata illa fi mawaddah wal ukhuwah wa yanhaumallahu al-musahabata wal ukhuwah fil adawah. Begitulah Allah memerintahkan kita agar melahirkan kerjasama yang positif dalam kehidupan dunia ini. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Shadaqallahul azim. Dan bekerja samalah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan bekerja sama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kawan, kerjasama tentu akan efektif apabila sebelumnya terbentuk ikatan yang cukup untuk itu. Misalkan telah saling mengenal, saling memahami, dan barulah timbul saling membantu dalam bentuk kerjasama yang selaras. Meskipun tahapan ini belum sepenuhnya melahirkan persaudaraan dan persahabatan sejati, karena persahabatan muncul saat rasa cinta tumbuh di antara mereka sehingga masing-masing berusaha saling melindungi. Allah menjelaskan, karakter seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang tahu betul kehendak, aturan, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Menempatkan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya, bahkan mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan saudaranya yang lebih mendesak. Merekalah yang digambarkan sebagai hamba yang ternaungi naungannya. Dalam hadis qudsi dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Wahai orang-orang yang selalu bermahabbah dalam naungan kemuliaanku, hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku. Hari itu tiada naungan kecuali naunganku." Hadis riwayat Muslim. Kawan, persaudaraan dan persahabatan dalam mawaddah dihiasi kejujuran, ketulusan, dan sikap wajar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah persaudaraan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambung karena Allah, terputus pun karenanya. Sedangkan persaudaraan dan persahabatan dalam adawah atau permusuhan sangat dibenci oleh Allah. Hubungan semacam ini terbentuk bukan karena Allah, melainkan lahir semata-mata karena kepentingan tersembunyi seperti jabatan, kedudukan, dan prestis. Dari sinilah muncul persekongkolan atau konspirasi. Dan bila model yang ini tumbuh di kehidupan rumah tangga, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, bisa dipastikan kita tidak akan pernah merasakan ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup. Ini wajar karena karakter demikian biasanya hanya dimiliki oleh setan dan mereka yang mengikuti tabiat setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Biasanya dalam persaudaraan dan persahabatan seperti ini tampak sekali sikap tidak jujur, khianat,
dan bahkan saling menghancurkan. Kawan, semoga kita tidak salah membangun hubungan. Kini saatnya memulai menumbuhkan cinta dalam diri agar dibagikan buahnya kepada orang-orang yang kita jadikan saudara dan sahabat dalam naungan kemuliaannya. Semoga sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.